"Bastian, hentikan," ucap Shakira mencoba menjauhkan tubuh Bastian darinya. "Kenapa? Apa kau mulai menginginkanku, Hani?" gumam Bastian sembari menciumi leher Shakira. Ia menghirup aroma tubuh Shakira dalam-dalam yang mampu membuat ia mabuk kepayang dan ingin selalu menempel padanya. Terhitung sudah 1 minggu lamanya Bastian selalu melakukan hal ini. Memeluk Shakira dengan posesif, menciuminya sepuas hati, tidak peduli bibirnya dan atau bibir Shakira akan membengkak, lalu berakhir dengan kecupan-kecupan menggoda di leher jenjang Shakira. Mereka tidak pernah melakukan lebih dari itu. Bastian selalu mengontrol dirinya untuk tidak berbuat lebih karena dia tahu jika Shakira masih sangat menjaga budaya timurnya. Meskipun seringkali Bastian harus mandi air dingin atau mengeluarkannya sendiri di kamar mandi dengan objek fantasinya yang masih seputar Shakira. Shakira, Shakira, dan Shakira. Bastian suka nama itu. "Bastian, aku serius, hentikan sekarang juga," ucap Shakira terbata-bata dengan nafas terengah-engah. Ia tahu tubuhnya menginginkan lebih, tetapi ia harus tetap pada kontrol. "Jadi, bukan hari ini juga?" Itu adalah pertanyaan yang juga diucapkan Bastian selama 1 minggu. Lelaki ini selalu meminta izin apakah ia boleh melakukan lebih atau tidak. Mungkin Bastian memang tidak pernah meniduri perempuan manapun karena komitmen yang ia buat sendiri. Tapi bersama Shakira, ia tidak peduli jika akan menghancurkannya. Bastian rela dicap sebagai lelaki yang tidak bisa menjaga janjinya sejak kecil pada sang mendiang ibu untuk tidak pernah melakukan kebodohan yang pernah dilakukan Paulo, yang berakhir pada kenangan menyakitkan di hidup Bastian. Bersama Shakira, Bastian merasa nyaman. Shakira mampu membuat hari-harinya melelahkan menjadi luar biasa melelahkan, tapi dalam arti yang menyenangkan. Shakira mampu membuat ia cemburu, marah, emosi, tersenyum, bahagia, gembira, kesal, jengkel, dan suka di saat waktu yang hampir bersamaan. Bastian tahu jika dengan Shakira hidupnya akan jadi sempurna. Tidak hari ini atau besok atau selamanya. Gumam Shakira menahan desahan yang ingin keluar dari mulutnya. Ciuman Bastian sudah turun ke bahu dan memberikan gigitan-gigitan kecil di sana. "Apa maksudmu? Apa kau memiliki rencana untuk menjadi biarawati?" Shakira terkekeh kecil. "Tidak, tentu saja tidak. Memikirkannya saja aku tidak pernah," jawab Shakira. Ia mendorong tubuh Bastian menjauh dan berhasil. Kini Bastian memberikan perhatian penuh padanya. "Lalu, aku bahkan jarang ke gereja." "Good girl." Bastian tersenyum miring. Ia mengelus wajah Shakira dengan jemari panjangnya. "Aku tidak bisa membayangkan suatu hari kau menjadi pengabdi gereja dan membuatku tidak bisa menyentuhmu. Kau akan membuatku frustasi bahkan melakukan hal gila." Shakira tersenyum geli. "Beritahu aku," gumamnya, tak segan merangkulkan kedua tangannya ke leher Bastian, membuat Bastian mengecup bibirnya. Mungkin aku akan menyuap kepala pastor dan biarawati agar tidak menerimamu di gereja. Aku akan menceritakan kebohongan-kebohongan seperti di film-film. Aku punya uang dan koneksi, Hani. Hal itu akan sangat mudah bagiku untuk menculikmu pergi dari sana." "Kau curang, Mr. Gartero," kekeh Shakira. "Apapun untukmu, Miss Emmanuel." Bastian mencium bibir Shakira sekali lagi. "Bersiaplah, pesawat sudah menunggu kita. Kita sudah cukup lama absen dari perkuliahan." Bastian meringsut berdiri. Shakira menghela nafas panjang. "Benar,
Sudah 1 minggu mereka absen dan berada di Italia karena urusan bisnis Bastian. Shakira sebenarnya sudah ingin kembali setelah acara fashion show hari itu, tetapi Bastian tidak mengizinkannya dan Shakira tidak bisa melakukan apapun karena ia bahkan tidak sempat membawa apapun ketika Bastian menculiknya. Entah apa nanti yang harus ia jelaskan pada Laras dan Ratu saat tiba di rumah. Laras pasti akan memarahinya habis-habisan. Tak lama kemudian baik Shakira dan Bastian sudah siap. Mereka keluar dari hotel tempat mereka menginap selama 1 minggu. Shakira juga tahu setelah hari kedua ia di sana jika hotel ini adalah Galtero Group. Tidak heran saat mereka tiba maupun sekarang mereka hendak pergi, banyak pria-pria berjas hitam berbaris dan menunduk hormat. Sampai berjumpa lagi tuan. Wanita yang dulu menyambut mereka di kamar dan melayani semua kebutuhan Shakira dan Bastian menunduk hormat. Bastian tidak mengatakan apapun. Ia tetap berjalan lurus ke depan. Shakira jadi ingin sekali menginjak kaki Bastian, tetapi ia tahu jika hal itu akan membuat wibawa Bastian akan turun. Maka dengan segala kerendahan hati Shakira lah yang menggumamkan kalimat terima kasih banyak kepada wanita itu. Si wanita itu tersenyum, sama-sama jawabnya. Saat mobil Bastian memasuki halaman rumahnya, Shakira melihat ada sebuah mobil sedan hitam di garasi yang terbuka. Shakira tahu itu milik siapa, karena itulah otomatis kedua sudut bibirnya terangkat tinggi senang. Baru saja Bastian menginjak rem dan belum sempat mematikan mesin mobilnya, Shakira sudah tergesa sudah membuka pintu mobil. Gadis itu berlari cepat masuk ke dalam rumah. Bastian menggelengkan kepala kecil melihat tingkah laku Shakira. Bastian memutar kunci mematikan mesin lalu menyusul Shakira ke dalam rumah. Bagaimanapun ia harus bertanggung jawab dengan cara menjelaskan langsung kepada keluarga gadisnya jika dialah yang membawa Shakira pergi. Bastian tidak ingin Shakira terkena masalah karena perbuatannya yang ia lakukan tanpa pikir panjang. Bastian baru akan masuk saat suatu benda dingin ditempelkan ke dahinya. Langkah Bastian terhenti. Matanya menatap depan untuk mencerna apa yang terjadi. Dedi, pekik Shakira terkejut melihat Bima ayahnya menodongkan pistol tepat di dahi Bastian. Dedi, please, jauhkan benda itu darinya, seru Shakira. Wajahnya memucat karena takut Bima akan melakukan hal gila pada pria yang ia cintai. Beritahu aku kemana kau membawa putriku pergi selama 1 minggu ini, anak muda. Alih-alih mendengarkan permohonan sang putri, Bima bertanya penuh intimidasi pada Bastian. Sudah sejak ia pulang ke rumah 3 hari yang lalu, dan tidak menjumpai putri sematawayangnya ada di rumah. Bima sempat panik tetapi Ratu mengatakan jika Shakira mungkin pergi bersama pria bernama Bastian Serafino Galtero. Ratu pun tahu hal itu karena gosip-gosip yang beredar di kampus dan kenyataan bahwa Bastian dan Shakira sama-sama tidak muncul di sekolah. Bima semakin menekan pistolnya ke dahi Bastian. Sedangkan Bastian tetap bersikap tenang. Wajah pria itu bahkan tidak menunjukkan ekspresi takut jika peluru sewaktu-waktu bisa menembus kepalanya. Aku menunggu, Mr. Galtero, tukas Bima lagi. Italia, aku membawa putrimu Shakira ke Italia. Bastian tersenyum miring. Lama tidak berjumpa, Mr. Immanuel, lanjutnya. Bima tersenyum miring tetapi tetap tidak menjauhkan pistolnya dari Bastian. Jangan kau pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah setelah membawa putriku pergi tanpa izin dariku. Meskipun aku adalah bawahan ayahmu Paulo, tapi Shakira adalah putriku. Kau tidak lebih berhak membawanya daripada aku. Bastian mendengus kecil di sela nafasnya. Seperti biasa, kau terlalu kaku, Mr. Immanuel. Sindir Bastian. Ia mengambil 1 langkah ke belakang. Kau harus membiarkan anak muda bersenang-senang. Kau tahu bagaimana peraturannya. Hening beberapa saat. Bima terus menatap Bastian dengan dingin dan Bastian membalas tatapan mata Bima dengan datar.
Dua pria berbeda umur seolah sedang berargumen dengan lewat tatapan mata, membuat suasana di sekitar mereka menjadi menegangkan. Hahaha. Bima akhirnya tertawa dengan keras hingga bergema di penjuru rumah. Shakira yang mendengar pun bergidik ngeri. Aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Takjub Bima lalu menurunkan pistolnya. Bastian tersenyum tipis. Ia tidak akan lupa pada pria ini yang selalu ia lihat berada di sisi Paulo. Bima Immanuel adalah pria yang paling ayahnya percayai di dunia selain dirinya sendiri. Dulu saat Shakira memberitahu nama belakangnya, Bastian memang sempat curiga jika gadis tersebut adalah Putri Bima. Dan setelah ia mencari tahu, dugaannya memang tepat. Karena itulah Bastian tahu di mana alamat rumah Shakira, karena Paulo pun pernah mengajaknya kemari beberapa kali, meski saat itu ia tidak pernah bertemu dengan Shakira. Baru saja suasana terasa mencair dan tenang, tiba-tiba Bima kembali menodongkan pistolnya lagi kepada Bastian. Shakira tidak tahan, ia pun berteriak, "Dedi, cukup. Katakan padaku kenapa kau membawa putriku ke Italia," desisnya tanpa menghiraukan putrinya. Bastian menghela nafas panjang. Selama bertahun-tahun mengenal Bima, ia sangat tahu watak dan cara kerja pria itu. "Dedi, please, jangan membuatku takut. Kau bisa menyakitinya," ulang Shakira karena merasa tidak didengar. "Aku tidak ingin mendengar pembelaanmu padanya, sayang," jawab Bima. Matanya tetap fokus pada Bastian. "Aku ingin mendengar jawaban langsung darinya jika dia benar-benar lelaki sejati. Jadi katakan sesuatu sebelum aku benar-benar melubangi kepalamu, Bastian Serafino Galtero," desis Bima. Bastian berkedip pelan lalu berkata, "Aku membawanya untuk memastikan sesuatu." Sebelah alis Bima naik ke atas. "Penasaran? Dan aku ingin tahu apa yang ingin kau pastikan hingga membawanya pergi selama 1 minggu lamanya." Bastian tidak menjawab langsung, tetapi matanya menatap lekat iris mata biru bilik Bima. Bastian jadi menyadari jika iris mata indah yang dimiliki Shakira berasal dari ibunya, bukan dari Bima. "Aku mencintai putrimu," Bastian mengatakannya. Jantung Shakira serasa ingin melompat keluar saat mendengar kalimat itu. Apakah baru saja Bastian mengakui perasaannya tepat di depan wajah Bima langsung? Bahkan Shakira tidak pernah berpikir jika Bastian mencintainya. Alih-alih memberitahu, Bastian justru lebih senang membuatnya kesal dan berdebar tanpa alasan. Pipi Shakira jadi memanas, wajahnya memerah karena sikap gentle yang baru saja Bastian tunjukkan pada Bima. Dari kejadian ini, Shakira tahu satu hal penting, yaitu bahwa Bastian adalah salah satu tipe pria yang sangat bertanggung jawab. Sebab tidak banyak orang pria yang berani mengatakan bahwa ia mencintainya tepat di depan keluarga atau ayahnya secara langsung, apalagi di depan todongan senjata. Shakira yakin 100% para lelaki akan memilih bungkam daripada mengambil resiko tertembak dan mati secara tragis. Bima tertawa keras menatap Bastian dan Shakira bergantian. "Oh, jawabanmu membuatku ingin menangis," tukasnya sembari berpura-pura mengelap air di sudut bibir. Namun di detik berikutnya, senyum itu sama sekali menghilang digantikan wajah serius, datar, dan dingin menusuk. "Tapi sayang sekali, aku tidak menyukai jawabanmu," lanjutnya. Bima menyeringai lalu dengan cepat menarik pelatuknya dan duar. Shakira menjerit, Bastian memekik dan Bima kembali tertawa penuh kemenangan. Bersambung.